Halo semuanya, hari ini Miss Ruth akan jelasin kepada kamu tentang hal-hal yang mungkin udah kamu diskusiin di pertemuan sebelumnya ya guys, gitu. Jadi dengan video ini Miss harap kamu bisa review lagi atau bisa evaluasi lagi hasil diskusi kamu yang minggu sebelumnya. Oke? Nah, minggu lalu kalian sudah bahas tentang angkatan kerja, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Misalkan jelaskan dengan lebih rinci sekarang ya. Pertama, apa sih Miss bedanya angkatan kerja, kesempatan kerja, dan tenaga kerja? Jadi guys, angkatan kerja itu adalah orang-orang yang berada dalam usia siap kerja, gitu ya. Berada dalam usia yang siap untuk bekerja. Nah, di Indonesia sendiri, orang-orang yang dalam usia siap kerja itu yang dimaksud adalah usia 15 sampai 64 tahun. Gitu ya. 15 sampai 64 tahun. Nah, kamu sekarang mungkin 16-17 tahun, berarti kamu termasuk dalam angkatan kerja. Atau orang-orang yang dalam usia siap kerja. Nah, semua orang-orang yang dalam usia siap kerja ini akan membutuhkan lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan itu adalah kesempatan kerja. Ini ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu adalah lowongan pekerjaan. Gitu ya. Nah, tapi dari semua angkatan kerja ini gitu ya, tidak semuanya akan mendapatkan kesempatan kerja. Gitu ya. Tidak semuanya mendapatkan kesempatan kerja. Nah, kalau kamu mendapatkan kesempatan kerja gitu ya, kamu akan menjadi seseorang yang namanya tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah orang-orang yang bekerja. Tetapi jika kamu tidak mendapatkan kesempatan kerja, kamu akan menjadi pengangguran atau orang yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Nah, ini data yang Miss punya sebelum pandemi ya anak-anak, bahwa ada lebih dari sekitar 136 jutaan orang di Indonesia yang ada dalam usia kerja. Tapi yang bekerja itu hanya 129 juta orang dan sisanya adalah pengangguran. Ini sebelum pandemi. Nah, terakhir Miss membaca berita ya, setelah pandemi adalah ada sekitar 10 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan. Wah, makin banyak ya orang yang nggak bekerja ya sekarang ya. Nah, maka dari itu pemerintah lagi melakukan berbagai hal supaya bisa mengatasi masalah pengangguran ini. Karena kalau pengangguran semakin banyak, orang yang ditanggung semakin banyak. Bayangkan, jika dalam suatu keluarga ada satu orang saja yang bekerja, sedangkan keluarga tersebut memiliki 4 orang anggota. Berarti satu orang ini harus menanggung kehidupan 3 orang lainnya. Itu ya, begitu banyak ya. Jadi, makanya pemerintah sedang berusaha bagaimana menciptakan kesempatan kerja sebanyak mungkin. Nah, tenaga kerja itu juga kemarin kamu sudah bahas ya, ada 3 jenis tenaga kerja. Adalah tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terlatih, dan tidak terdidik. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Apa itu? Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan khusus untuk bisa bekerja di situ. Contohnya adalah misalnya dokter, guru, gitu ya. Untuk menjadi seorang dokter, gitu ya, dia harus menempuh pendidikan tertentu terlebih dahulu. Dia harus menempuh pendidikan tertentu terlebih dahulu. Gitu ya. Contoh, untuk menjadi dokter gigi dia harus mengambil nanti kedokteran lalu spesialisasi gigi lagi. Ya, jadi butuh pendidikan khusus karena mungkin pekerjaannya memang ada materi-materi yang begitu sangat important untuk mereka ketahui supaya mereka bisa masuk dunia kerja. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih itu adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan khusus, tapi yang dibutuhkan adalah skill atau keterampilan tertentu atau pengalaman. Contohnya adalah teknisi misalnya ya. Teknisi itu dia tidak butuh gelar-gelar tertentu, tapi dia butuh yang namanya skill, bisa memperbaiki. Contoh teknik mesin, berarti dia harus punya pengalaman dalam membedah mesin, gitu ya. Nah biasanya untuk tenaga kerja terlatih ini, mereka tuh ikutnya kelas-kelas atau kursus-kursus untuk memperlengkapi diri mereka. Lalu yang ketiga adalah tenaga kerja yang tak terlatih dan tak terdidik. Nah mereka tidak membutuhkan keterampilan ataupun pendidikan khusus. Dia hanya membutuhkan tenaga biasanya untuk bekerja. Contohnya adalah misalnya buruh cuci gitu ya, kuli bangunan, mereka tidak butuh pendidikan tertentu untuk bekerja di sana. Dan mereka juga tidak butuh skill-skill yang spesifik untuk bisa ada di sana. Tapi bukan berarti pekerjaan mereka tidak penting. Gitu ya. Kita bersyukur ada mereka bisa menunjang pekerjaan kita. Pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Ya.
Nah, begitu banyak tenaga kerja yang ada, tapi tenaga kerja itu butuh dilatih untuk meningkatkan kualitasnya. Ya, setiap perusahaan butuh melatih. Nah, bagaimana sih cara melatih atau supaya kualitas tenaga kerja di negara kita ini bisa lebih baik gitu, bisa lebih tinggi? Yang pertama adalah melalui jalur formal. Jalur formal itu adalah apa? Dengan pendidikan ya. Mereka harus ikut pendidikan tertentu. SMP, SD, SMA, kuliah gitu ya. Dan juga SMK. Kalau kamu tahu ada SMK, Miss Ruth pernah cerita Miss tidak SMA seperti kamu, tapi Miss SMK. Miss ambil jurusan akuntansi. Di situ Miss dilatih untuk menguasai akuntansi melalui pendidikan formal. Nah, tapi tidak selamanya hanya butuh pendidikan formal. Bisa juga lewat non formal seperti latihan kerja. Tadi Miss bilang ya, untuk tenaga kerja terlatih, mereka bisa ikut kelas. Sekarang sudah banyak, apalagi lagi pandemi ini banyak kelas online untuk melatih. Gitu ya, ada di coding, banyak sekali. Itu untuk melatih diri kamu. Lalu bisa juga dengan magang. Nah, Miss Ruth waktu dulu gitu ya, waktu jadi mahasiswa, Miss pernah melakukan magang selama 4 bulan. Apa gunanya? Di magang tersebut Miss Ruth diberikan gambaran, oh bekerja itu seperti ini, menjadi seorang guru. Oh bekerja di sekolah itu seperti ini, mengajar siswa itu seperti ini, tanggung jawab sebagai guru itu seperti ini. Gunanya apa? Gunanya kampus mengadakan magang adalah supaya memperlengkapi Miss untuk masuk dunia kerja supaya Miss tidak kaget dan Miss bisa survive nantinya dan lebih berkualitas. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas mental. Meningkatkan kualitas mental bisa melalui dengan seminar ataupun training-training gitu ya. Kenapa ini penting gitu ya? Perusahaan harus concern dalam hal ini karena apa? Jangan sampai karyawannya ini punya semangat kerja, etos kerja yang tidak baik. Karena itu dapat mempengaruhi produksi, produktivitas perusahaan. Jadi perusahaan perlu memperhatikan kualitas mental dari karyawan-karyawan. Apakah karyawannya ini sudah stres, burn out, atau mereka memiliki semangat kerja yang masih stabil? Itu perlu diperhatikan supaya kualitasnya bisa semakin baik. Oke. Nah, jika kamu nanti sudah bekerja atau menjadi seorang tenaga kerja, kamu berhak mendapatkan balas jasa atas apa yang sudah kamu lakukan dalam bentuk gaji atau upah. Oke. Tapi ada satu hal yang mau Miss ingatkan di sini, seperti quotes yang Miss tulis di bawah ya. You cannot become great by working for salary. Oke, di sini Miss mau emphasize bukan berarti kamu nggak butuh gaji, semua butuh gaji karena kita butuh uang untuk hidup. Tapi Miss mau ingatkan kamu jangan sampai kamu melakukan pekerjaanmu hanya sekedar karena uang, cian, mata duitan, jangan sampai. Kenapa? Karena kalau hanya sebatas uang gitu ya, uang itu ada batasnya, ada limitnya. Karena Miss yakin skill yang kamu punya, skill yang kita punya itu jauh lebih tinggi daripada yang perusahaan itu mampu bayar. Why? Karena our skill, our passion itu adalah gift dari Tuhan. Gitu ya. So kalau kita hanya kerja karena uang gitu ya, kita hanya akan bekerja seadanya atau mungkin formalitas atau tidak tulus. Dan biasanya apa yang kita lakukan dengan ketidaktulusan itu hasilnya tidak terlalu optimal. Why kita harus bekerja dengan baik, bukan karena uang. Karena kamu kalau ingat tuh ya, kejadian 1, Tuhan tuh bilang apa? Ya, usahakanlah bumi. Itu our nature. Gitu ya. Itulah kita, itulah being kita. Tuhan kasih karunia kita, kasih kita being untuk bekerja. Karena Allah kita juga Allah yang bekerja. Tuhan nggak pernah diam, dia selalu bekerja dalam kehidupan ini. Makanya Tuhan juga memampukan kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik. Bukan karena benefit, bukan karena payment yang akan kita dapatkan, tapi karena being kita memang harus bekerja dengan baik. Jadi Miss pesankan sama kamu ketika kamu nanti bekerja gitu ya, balas jasa itu penting karena kita butuh uang, tapi jangan sampai kamu hanya bekerja karena uang. Nanti kita yang bisa-bisanya malah jadi penyembah berhala. Makanya Tuhan bilang kan, kita nggak bisa mengabdi pada dua tuan. Kita hanya bisa mengabdi pada Tuhan atau kepada mamon. Nah, jangan sampai kita jadi dalam tanda kutip pengabdi mamon karena kita kerja hanya untuk uang. Nah, tapi kita juga perlu tahu kita itu digaji dengan sistem yang seperti apa. Nah, di Indonesia sendiri ada, oh ya ini juga Miss mau jelasin nih, apa bedanya gaji dan tunjangan. Gaji itu umumnya lebih tetap, gitu ya, pokok, tidak tergantung jumlah kehadiranmu, biasanya sudah disepakati. Sedangkan tunjangan itu lebih fleksibel atau sering berubah-ubah. Tergantung apa? Tergantung dari kamu punya frekuensi pekerjaan. Misalnya gini nih,
Kalau gaji kan sudah pokok, tunjangan tuh misalnya transportasi, tunjangan transportasi. Nah, tunjangan transportasi ini akan kamu dapatkan ketika kamu masuk kerja. Kalau kamu 1 hari izin atau sakit, berarti kamu nggak akan dapat tunjangan di hari itu, tunjangan transportasi. Kenapa? Karena kamu nggak masuk, tapi kamu akan tetap dapat gaji. Karena kamu sakit. Tapi kalau tunjangannya nggak dapat. Karena apa? Karena kamu nggak ada masuk ke kantor hari itu. Jadi gaji itu lebih bersifat fix, sedangkan tunjangan itu lebih bersifat fleksibel. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis sistem upah gitu yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah sistem upah menurut waktu. Namanya aja udah waktu. Artinya tergantung frekuensi. Itu ya, tergantung banyaknya atau lamanya kamu melakukan pekerjaan itu. Contoh biasanya dibayar tuh harian dan mingguan. Gitu ya, semakin banyak hari kamu kerja ini tidak tergantung pada apa yang kamu kerjakan hasilnya, tapi tergantung lama kamu bekerjanya. Contoh ya, misalnya gini. Dulu waktu Miss sekolah, itu kan sempat ada libur puasa dan lebaran. Ketika itu Miss isi waktunya untuk melakukan yang namanya kerja di KFC. Gitu ya. Di KFC Miss kerja jadi waiters di situ. Nah, Miss digaji 20.000 per hari. Beserta Miss juga dapat makan KFC gitu ya setiap hari Miss masuk kerja. Nah, di akhir bulan akan direkap. Oh, Miss Ruth selama sebulan ini masuk selama 20 hari. Berarti misalnya akan digaji 20 hari kali 20.000. Itu berdasarkan waktunya, tidak tergantung hasilnya. Nah, sedangkan kalau yang nomor 2 ini berbeda. Ini adalah menurut prestasi. Artinya prestasi itu adalah hasil yang kamu kerjakan. Gitu ya, berapa banyak produk atau berapa banyak hal yang sudah bisa kamu hasilkan. Umumnya ini dilakukan oleh UMKM, usaha mikro kecil menengah. Ya, Miss kasih contoh lagi. Dulu waktu Miss SMP, di tempatnya Miss itu ada pengusaha konveksi. Jadi dia hire orang-orang di sekitar situ, tetangganya Miss. Miss juga ikut di dalamnya untuk misalnya kasih manik-manik baju, dipayet, namanya payet baju waktu itu. Nah, upah atau gaji atau uang yang Miss Ruth dapatkan itu tergantung banyaknya payetan yang bisa Miss hasilkan. Waktu itu misalnya payet tangan baju atau bikin manik-manik tangannya baju. Misalnya Miss bisa hasilkan 10 lengan baju yang dipayet. Berarti uang yang Miss dapat adalah 10 dikali harga satu lengan baju itu yang sudah kita sepakati berapa. Itu berdasarkan prestasi. Artinya berdasarkan apa yang kita sudah hasilkan. Yang ketiga adalah upah borongan. Upah borongan itu adalah upah yang berdasarkan dengan sudah disepakati di awal. Misalnya contohnya seperti ini borongan. Kamu mau bangun rumah. Kamu udah sewa vendor, satu vendor untuk menjadi pembangun rumahmu ini. Nah, kalian sudah sepakati di awal, oke, sampai rumah ini jadi, pokoknya biayanya 50 juta. Artinya mau rumah ini jadi setahun, 6 bulan, 2 tahun, pokoknya sampai rumah ini selesai, harganya 50 juta, nggak bisa nambah lagi. Itu namanya borongan, sudah disepakati di awal. Gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya kerjanya borongan atau sudah ada kesepakatan di awal, ya mending kamu kerjakan secepat mungkin, semaksimal mungkin dengan cepat. Kenapa? Karena kalau sudah selesai, ya kamu bisa beralih ke vendor atau ke tender selanjutnya, pekerjaan selanjutnya. Oke, yang keempat adalah sistem upah premi. Premi itu artinya apa? Premi itu adalah ada bonus. Misalnya, kamu punya target, perusahaan punya target, oke, setiap orang harus bisa hasilkan 5 barang. Kalau lebih dari 5 barang, kamu akan dapatkan bonus, gitu ya. Itu namanya premi. Kalau di Indonesia contohnya Grab. Kamu dulu pernah mungkin tahu Grab ya, tukang Grab tuh sampai nembak-nembak, maksudnya nembak itu artinya bikin order fiktif supaya orderannya nyampe 5. Gitu ya. Karena katanya kalau misalnya udah lewat dari 5, mereka akan dapat bonus. Gitu ya. Itu namanya premi. Kalau lewat dari target akan ada dapat bonus tambahan. Oke. Yang kelima adalah sistem upah partisipasi, gitu ya. Pemberian upah khusus sebagian keuntungan perusahaan. Nah, partisipasi namanya participate. Berarti tergantung keikutsertaan kamu di perusahaan itu. Nah, biasanya yang dapat upah partisipasi itu adalah orang-orang sudah cukup loyal, setia bekerja di dalam perusahaan itu, gitu ya. Jadi misalnya udah setahun, perusahaannya itu dapat keuntungan, dibagikan keuntungan itu juga untuk karyawan-karyawan yang loyal itu. Biasanya sih orang yang sudah bekerja 3 tahun ke atas yang bisa dapatkan seperti itu. Upahnya berupa uang. Nah, bedanya adalah dengan nomor 6, mitra usaha. Mitra usaha ini konsepnya sama dengan partisipasi, hanya yang dikasih bukan berupa uang, tapi berupa saham sama perusahaan itu.
Apakah tujuannya sebenarnya sih perusahaan ini bikinnya dalam bentuk saham? Kamu tahu arti saham ya? Ketika kamu punya saham suatu perusahaan, misalnya kamu punya saham sahamnya Bank BCA. Artinya kamu menjadi salah satu pemilik BCA. Tujuannya perusahaan kasih karyawannya bonus berupa saham adalah supaya karyawannya ini juga lebih semangat. Karena kalau karyawan lebih semangat, kinerja perusahaannya semakin baik, harga sahamnya semakin tinggi. Dan ketika sahamnya semakin tinggi, berarti uang yang dipunya sama karyawan yang dapat saham itu lebih banyak dong logikanya. Gitu ya. Next, yang ketujuh adalah sistem upah indeks biaya hidup. Artinya tergantung kita punya biaya hidup atau pengeluaran. Jadi semakin tinggi biaya hidup kita akan punya income semakin tinggi. Salah satu contohnya adalah di sini pegawai negeri ya. Pegawai negeri itu ada namanya tunjangan keluarganya. Misalnya kalau dia punya istri, punya anak, dengan orang yang single pasti punya upah yang berbeda karena akan ada tunjangan atau tambahan penghasilan karena dia memiliki tanggungan yang lebih, biaya hidup yang lebih. Sedangkan yang single kan cuma menanggung biaya hidupnya gitu ya. Jadi tergantung kita punya pengeluaran bulanan untuk hidup. Gitu ya. Enak ya punya gaji berdasarkan itu ya. Yang dua terakhir, nah 8 sama 9 ini agak mirip gitu ya. 8 sama 9 ini mirip gitu ya. Sistem upahnya itu atau gaji kita tuh tergantung, kalau yang nomor 8, tergantung omset atau penjualan perusahaan. Seberapa banyak perusahaan kita menjual, kalau penjualan perusahaan kita naik, gaji kita juga ikut naik. Tapi kalau yang produksi ini adalah tergantung barang yang dihasilkan. Nah, apa bedanya Miss dengan prestasi? Prestasi juga barang yang dihasilkan, Miss. Nah, kalau prestasi itu individually, artinya kalau kamu doang. Tapi kalau yang sistem upah produksi itu adalah keseluruhan perusahaan. Oh, 100 orang di perusahaan ini bisa menghasilkan 1000 barang misalnya. Kalau misalnya prestasi tadi tergantung kamu. Individu kamu hasilkan berapa. Nah, berarti kalau produksi ini tergantung banyak barang yang dihasilkan. Semakin naik barang yang dihasilkan, berarti gaji kita, gaji seluruh karyawannya semakin naik. Kalau tadi prestasi, individually hanya kamu doang. Lalu Miss, apa bedanya dengan skala berubah tadi? Nah, tadi kan dibilang produksi itu barang yang dihasilkan. Nah, tapi faktanya tidak semua barang yang kita hasilkan itu bisa dijual. Nah, yang ke-8 ini, skala berubah inilah tergantung yang terjual. Artinya barang yang sudah laku. Semakin banyak barang yang laku atau omsetnya bertambah, kita punya gaji semakin tinggi. Itu bedanya ya. Oke, Miss harap kalian bisa ngerti dengan penjelasannya Miss hari ini, gitu ya. Dengan penjelasannya Miss hari ini, kamu bisa review lagi, kamu bisa dengerin ulang-ulang terus ini video, gitu ya. Kalau kamu rasa kamu butuh pemahaman lebih dan lebih lagi. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar mandiri selama home based learning ini. Terus lakukan yang terbaik, kamu pasti bisa. God bless you.